Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, yang maha dekat, berkahi majelis ini. Masjid ini milikmu ya Allah. Kami semua milikmu. Engkau yang mengumpulkan kami. Tidak mungkin pertemuan ini terjadi kecuali dengan kehendak-Mu. Berkahi ya Allah majelis ini. Jadikan jamaah ini jamaah yang Engkau sayangi. Ampuni semua dosa kami. Hapuskan aib-aib kami. Berkahi sisa umur kami. Kuatkan iman kami ya Allah. Muliakan akhlak kami. Khusyukkan solat-solat kami. Sehatkan lahir batin kami. Karuniakan keluarga sakinah. Lahir batin terpelihara dari fitnah. Undang ke Baitullah jamaah ini ya Allah. Undang ke Baitullah ya Allah. Ya Rob, jadikan pertemuan ini penguat iman, penambah amal, pengundang keridhaan-Mu. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Apakah Allah mendengarkan doa kita? Didengar tidak oleh Allah? Allah tahu tidak siapa yang datang ke sini? Bagaimana Allah tidak tahu? Sedangkan Bapak Ibu semua ciptaan Allah. Baik Ibu Bapak, ini jauh-jauh ini. Santri masih libur. Alhamdulillah. Jadi para tamu bisa lebih leluasa menguasai pesantren ini ya. Tadi siapa yang nyasar ke atas? Ada acungkan tangan? Alhamdulillah. Sebetulnya bukan nyasar, tapi salah alamat ya. Terima kasih. Bapak Ibu yang baik. Rasul itu diutus, innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke bumi hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi Nabi Muhammad berjuang pagi, siang, malam, tidak mengenal lelah. Ujungnya adalah supaya manusia ini punya akhlakul karimah. Kenapa? Kenapa coba? Karena bahagia itu apa? Udah. Dikira yang suka posting remaja. Jadi bahagia itu kalau punya akhlakul karimah. Jadi saya pengen bahagia. Nah berarti harus punya akhlak mulia. Kalau akhlaknya jelek tidak bahagia. Itulah sebabnya Rasulullah berjuang supaya orang akhlaknya mulia. Kenapa? Supaya bahagia. Yang kedua apa? Mulia, namanya juga akhlak mulia. Sekarang banyak katanya di Indonesia yang pendidikannya tinggi, gelarnya panjang, jabatannya hebat, diborgol. Karena korupsi. Korupsi itu apa artinya Bu? Maling, betul.
Betul. Apalagi Pak, mencuri, merampok memang tidak enak, begal. Itu kan ngebegal uang rakyat, betul tidak? Bagus tidak? Bagus tidak? Kira-kira koruptor bahagia tidak? Tidak mungkin. Ah, rumahnya bagus, mobilnya mewah, keren, bahagia tidak? Belum tentu. Koruptor bahagia tidak? Tidak atau belum tentu? Pasti tidak bahagia. Kenapa? Karena korupsi itu amalan yang tidak disukai Allah. Coba dipahami Bu, bahagia itu apa? Bahagia itu di mana sih? Di hidung, di telinga, di hati. Pakai gelang berlian pasti bahagia tidak? Belum punya ya. Ulangi. Kalau bahagia karena gelang berlian, berarti sebagian besar tidak ada yang bahagia karena tidak punya. Betul tidak? Hah? Dengar Bu, bahagia itu udah berulang disampaikan. Kunci bahagia itu dua, iman dan amal soleh. Penampakan orang yang beriman dan beramal soleh, seperti apa sih ini orang kuat iman yang beramal soleh? Penampakannya berakhlak mulia. Jadi kalau imannya kuat dan sibuknya amal soleh, pasti akhlaknya mulia. Disebutnya apa orang yang beriman dan amal soleh? Disebutnya orang bertakwa. Jelas? Kan kita suka dengar takwa. Nah, orang takwa teh orang yang kuat iman dan kesibukannya jadi amal soleh. Kelihatannya seperti apa sih orang bertakwa? Akhlaknya mulia. Mikir. Jadi kalau orang akhlaknya mulia bahagia. Bahagia di dunia namanya apa? Hayatan thayyibah. Jadi orang yang hayatan thayyibah tuh enak terus, dipuji terus, banyak uangnya. Bukan. Orang yang hayatan thayyibah tuh apapun yang ditakdirkan oleh Allah disikapi dengan sikap yang disukai Allah. Dikasih nikmat, syukur. Nanti giliran diberi ujian, sabar. Bahagia, sabar, bahagia. Maju apa aki ya kosong teh karunya yang tuh lihatnya ke belakang, abah nu maju. Nggak apa-apa. Maju ke desa yang akan datang nanti yang lain supaya tidak kehalangan. Maju, bagus ya. Lanjut. Jadi bahagia tuh banyak uang? Bukan. Tiap dikasih apa aja oleh Allah, dia syukur, bahagia. Nanti giliran oleh Allah diambil uangnya, dia sabar, bahagia. Jadi bahagia teh bukan semuanya cocok dengan keinginan. Tapi apapun yang Allah takdirkan disikapi dengan sikap yang disukai Allah. Ada 4 kan udah sering diulang. Diberi nikmat, syukur. Jadi kita kurang bahagia teh artinya kurang apa? Pintar. Jadi bukan kurang karunia, kurang syukur. Kemudian diuji menderita teh karena apa? Kurang sabar. Bukan karena ujiannya, tapi karena enggak sabar. Jadi kalau kita sabar, wabasyiri sobirin, berikan kabar gembira bagi orang sabar.
Jadi kalau orang menderita tuh bukan karena penyakitnya, bukan karena masalah keluarga, bukan karena difitnah. Kita sengsara tuh karena tidak sabar. Jelas, Mak? Ibu sabar tidak? Coba sedikit pengulangan. Sabar ada berapa tempat? Sabar teh dalam apa aja? Nah, kalau ragu-ragu gitu ngomong ngajanya mah. Iya samanya. Naon we disada sambil tungkun teh. Nih. Tuh kan banyak yang datang nggak kebagian tempat, maju aja bah. Makin banyak ya. Bagi yang datang demikianlah kita akhiri saja. Ya. Maju aja, maju Kang. Gitu. Ini nambah sedikit aja ilmu yang lalu ya. Sabar itu pertama sabar dalam menjauhi maksiat. Ulangi. Jadi bekal banyak godaan dalam hidup tuh. Tiba-tiba ada yang lewat, nggak pakai pakaian. Oh, ayam aman. Lihat HP harus sabar, kalau enggak mah banyak dosanya di sini. Kenapa orang tergelincir? Karena dia tidak sabar. Mata tidak dijaga, telinga udah terjerumus aja. Da orang berzina mah nggak mungkin ujuk-ujuk, enggak. Ada yang dilihat dulu, jadi pengen, jadi terjerumus. Benar? Yang kedua sabar dalam apa? Dalam taat. Sholat tuh harus sabar. Kalau enggak sabar mah gercep, satset, tiba-tiba beres. Ibu juga kaget ya. Kok udah beres lagi dan bahagia. Ini sebentar lagi Ramadan ya. Mau cari masjid yang mana? Aneh kok ketawa ditanya. Mending masjid yang bacaannya panjang 1 juz sekali taraweh atau bacaan yang indah tapi ringkes. Ringkes ya. Nah. Kita mah Ramadannya belum, nggak sabarnya dari sekarang. Harus sabar, sedekah harus sabar. Kalau enggak ya 1.000 lagi. Mau ngeluarkan 50.000 tuh perlu kesabaran. Yang ketiga, sabar menghadapi musibah. Nah, bekal ada musibah, sakit gigi, ambeien, ditipu orang harus sabar ya. Bagaimana sabar menghadapi musibah? Ya kita harus tahu bahwa musibah ini ditakdirkan oleh Allah yang maha baik. Tidak ada satupun perbuatan Allah yang jelek. Jadi walaupun tidak cocok dengan keinginan, pasti baik. Kenapa baik? Karena Allah ingin kita selamat. Dengan musibah, dosa berguguran. Dengan musibah pahala jadi melimpah, dengan musibah derajat jadi naik. Yang tidak kekejar oleh amal kita, kekejarnya oleh musibah. Asal sabar. Mikir. Udah pasti kena, ini wajah-wajah banyak masalah ya kan? Benar atau benar? Ya ujian mah begini. Hidup mah ujian. Yang keempat ada lagi sabar. Sabar dengan perkataan orang lain. Ini paling sering nih harus latihan. Karena kalau musibah sakit gigi mah jarang lah ya. Paling berapa tahun sekali bisa dihitung. Tapi omongan orang tiap hari, bukan tiap hari lagi. Tiap waktu Pak, kita ketemu dengan orang dan ngomong. Masih mending kalau diam-diaman ya. Dan ngomongnya teh mulai dari celetak-celetuk,
banyak komentar, nyalahin terus, ngejelek-jelekin terus, giliran nanyanya nyepet, giliran ditanya, jawabannya nyelekit, ya kan? Pernah dengar nggak yang begitu? Pernah dengar tidak? Yang gampang ngomel, gampang marah, gampang komentar, salah we aja, tiap ngomong teh cari-cari kesalahan, kekurangan, ngambek lagi. Pernah dengar nggak yang begitu? Jelas nggak suaranya? Jelas. Suara siapa? Benar. Bagaimana nggak kedengeran, Bu? Bagi yang punya suami, suaminya punya mulut, itu bekal ngomong. Dan ini setiap waktu, Pak. Di sini, di sana, di jalan, ini harus sabar. Makanya kalau ingin bahagia, latih menghadapi perkataan orang lain. Sedikit orang yang mau melatih diri menyikapi perkataan orang. Cik, orang teh kalau bicara teh apa aja sih? Yang enggak enak apa aja? Ditanya cicing, enggak ditanya ngobrol. Apa aja perkataan yang enggak enak tuh? Orang yang suka ngejek. Coba satu persatu, apa aja perkataan yang enggak enak ke kita tuh apa? Satu-satu. Apa, Bu? Ngejek. Ada lagi menghina, memfitnah, kita dijelek-jelekin, gibahin, ya. Apalagi yang enggak enak, dicaci maki. Sok keluarkan simpenan-simpenan pengalaman. Gimana caranya nih? Ada yang celetak-celetuk, ada yang nyalahin aja, ya kan? Salah salah aja. Bikin betang butut, dikasih makan, asin teuing. Semuanya diejek, dicela, dipanggil dengan panggilan buruk, pet bun, pendek buntet itu tadi. Apa aja, ya kan? Kadang diburuk sangkai. Bagaimana? Nah, ini caranya ya. Mau tahu supaya bahagia? Ini sudah sering diceramahkan. Gini, kita sakit hati kalau menganggap orang yang bicara ke kita. Tapi kita tidak akan sakit hati ketika kita melihat ini adalah takdir Allah, kita mendengar kata-kata yang enggak enak. Jadi bukan orangnya, tapi dalangnya. Allah menguji saya dengan perkataan yang tidak enak. Dipuji juga sama. Allah menguji saya dengan pujian. Ada beda tidak? Dia memuji. Allah menguji dengan orang memuji. Ada bedanya tidak? Orang mencaci, Allah menguji kita dengan cacian orang. Beda. Nah, sakit hati itu adalah kita lihat orangnya terus. Dia tuh menghina saya, tuh kan? Dia membeberkan aib saya. Dia memfitnah saya. Nah, ini sakit. Susah sabar kalau begini. Tetapi kalau ini saya sedang diuji oleh Allah. Allah mengizinkan ada orang yang memfitnah saya. Allah mengizinkan ada orang yang menghina. Allah tidak ridho dengan perbuatan itu. Persis seperti maling. Kalau maling kan fisik ya. Maling mencuri dompet ibu. Kalau ibu ingat terus maling, ibu sakit hati. Tapi kalau ibu bukan yang maling, coba jangan celetak-celetuk sembarangan. Jadi lihatnya begini, maling, dalilnya apa? At-Taghabun ayat 11. Ma asoba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satupun musibah
kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Itu dalilnya. Barang siapa yang beriman ke Allah, meyakini di balik kejadian ini ada takdir Allah, Allah memberi petunjuk di hatinya. Makanya ada yang dihina teh tenang we, dah tahu. Ibu suami lagi nggak enak omongannya, oh ya Allah, ini ujian. Hari ini saya diuji oleh Allah dengan perkataan yang tidak enak oleh suami. Ini pasti karena dosa-dosa saya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Enak begitu. Nah, jadi pada malah likir gini. Susah, ya udah nggak usah kalau susah. Harus begitu kalau ingin bahagia. Anak teh tidak nurut, nah ini nggak bahagia. Saya diuji oleh Allah, anak yang belum nurut, bukan tidak nurut, belum nurut. Karena kalau tidak jadi mengunci, kalau belum mungkin besok lusa nurut. Jadinya gimana Bu kalau anak belum nurut? Apa yang harus Ibu lakukan? Hah? Nah iya, ini aja Bang. Yang jelas atuh Bu. Waktu minta uang mah jelas, Pak minta duit. Karena giliran ditanya aja Bang. Ibu harus bagaimana kalau anak nggak nurut? Sabar. Istighfar. Pelan. Astagfirullahaladzim. Bukan begitu. Tapi anak kurang nurut, disuruh sholat susah, main HP terus. Ibu teh ambil air wudhu, sholat 2 rakaat. Ya Allah, ampun, ampun, saya belum jadi ibu yang benar. Saya belum bisa mendidik yang baik, belum bisa jadi contoh, belum penuh keikhlasan. Ampun. Anak nggak nurut, kita nangis. Allah lihat tidak? Anak nggak nurut, Allah lihat tidak? Terus Allah lihat tidak? Kita ambil wudhu. Allah lihat tidak kita sujud? Allah tahu tidak kita nangis? Disia-siakan tidak oleh Allah. Apa sih susahnya nyolehkan anak? Ngebulak balik langit dan bumi aja gampang. Nah itu teh bahagia nantinya Bu. Dasar anak teu nurut. Ini nih si bapak jadi suami gak jadi contoh. Apa kata suami? Mana? Jadi ribut ya gak? Kata anak tuh kan. Nggak ada yang bisa ditiru. Jadi sabar itu adalah mengendalikan diri dari perkataan dan perbuatan yang tidak disukai Allah. Kembalikan ke Allah, baru bahagia. Ibu lihat suami rada lincah, gimana Bu? Misalkan di rumah telo aceleng-acelengan suami main gatrik, spinter. Ini mau cerita ya. Tadi pagi ada acara di Eko 2. Sesudah acara pagi selesai, nah biasanya beberapa kali kuda dikirim ke atas karena saya suka nggak ada waktu lagi olahraga di sini. Tadi pagi terus lupa ngasih tahu, udahlah nggak usah dibawa kuda karena saya akan turun ke acara ini. Tapi tidak sampai informasinya jadi kuda dibawa ke atas.
Terus berkudalah. Dilihatlah oleh sebagian jamaah. Pada muji, sebetulnya dipuji itu karena kudanya yang gede, ya nggak? Waduh, gagah, keren. Coba naik kuda kacang, kaki ngangsar. Bukannya gagah, zolim hadirin. Tapi kan dipuji, nafsu mah suka dipuji. Begitulah. Qadarullah. Ada yang motret. Sampai tah potret teh kapun bojo. Perkataannya mah sederhana ya enggak. Cik, bagaimana yang ada di hati teh? Apakah begini yang ampun. Hanya ditanya bagaimana perasaannya dilihat orang banyak berkuda. Aduh, susah ikhlas deh. Kerasa tuh. Ada bangga, ada ujub. Pada Rasulullah juga jago sekali berkuda. Enggak akan kuralang kuliling ngejar. Nah, saya merasa Allah menyelamatkan lewat. Pengennya sih bela diri. Ini teh pelajaran olahraga sunnah. Ada. Ini saya. Iya kan, apa salahnya? Ngajarin orang tentang berkuda. Tapi masalahnya bukan itu. Hati. Astagfirullah. Allah tahu. Gak bisa bohong kepada Allah mah. Ada resep ya enggak? Apa perlu gitu seperti itu? Apa tidak ada cara yang lain yang lebih baik mengajarkan ke orang tanpa harus kotor hati? Astagfirullah. Nah, kalau enggak ingat Allah yang menggerakkan, kehel, betul tidak? Jadi jengkel atau kieu-kieu wae enggak boleh. Masa naik kuda enggak boleh? Kuda-kuda saya katanya. Tapi Allah menegur kita lewat siapa? Jadi istri mah jalan dari Allah agar kita bisa berubah. Jatuhnya bukannya kehel, malah terima kasih. Nah, biasanya kita enggak ingat ini Allah yang menggerakkan. Jadi maunya bela diri, malah nyalahin, jadi ribut, kitanya enggak ngaku, malah makin dosa. Jadi kalau nanti ada yang ngasih masukan, saran, kritik, bahkan pedas kritiknya, kalau tadi kritiknya sederhana, hanya nuncleb hadirin ya. Pertanyaannya, cik, bagaimana rasa-rasanya di hati? Nggak bisa berkelit atau kita tahu apa yang ada di hati, betul tidak? Halo? Ibu sholat berapa rakaat sehari? 17. Selalu doa Fatihah. Fatihah. Tahu salah satu doanya? Ihdinas siratal mustaqim. Bayangkan ya, sebelum keluar minta petunjuk tuh apa dulu? Muji Allah dulu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asmaul husna Ar-Rahmanir Rahim. Ini sebelum doa nih kita. Maliki yaumiddin, mengakui Allah yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, menegaskan ya Allah, hanya kepadamu saya mengabdi, menyembah. Hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Baru keluar itu permintaan. Ihdinas siratal mustaqim. Minta ditunjuki jalan yang lurus. Jadi permintaan pertama kita teh sebetulnya minta hidayah, minta petunjuk. Bukan minta duit.
Nah sekarang Allah kan tahu kita teh kurang ilmu, banyak salah. Terus Allah memberi petunjuk, ya lewat siapa aja. Bisa lewat ulama, guru, bisa lewat orang tua, bisa lewat pendamping hidup. Nah, suami ibu kan udah kenal ibu lama ya. Betul tidak? Enggak ada baru yang ini mah. Oh ya udahlah, terserah ibu. Aya we alasan. Bisa lewat anak, bisa lewat yang bantu di rumah khadimah, bisa lewat siapa aja, bisa lewat tetangga. Bu, jangan banyak omong. Ibu teh pakai jilbab, rajin ke pengajian, tapi ngomong we terus, banyak komentar, tukang ngobrol. Gimana? Tersinggung enggak? Itu penghinaan bukan? Bukan. Itu fakta. Halo, tahu tidak Ibu cerewet? Sekarang digerakkan oleh kenapa sakit hati? Allah tuh mengingatkan kita lewat tetangga, bukan menghina. Kasihan tetangga capek-capek harus mikirin kita, urusannya banyak. Tapi oleh Allah diizinkan jadi jalan, kita jadi tahu. Harusnya istighfar, astagfirullah, ya Allah. Ternyata begini saya ini dalam pandangan orang lain. Ibu kirim buah-buahan. Terima kasih. Terima kasih apa? Jangan memfitnah saya, diracun ya. Enggak Bu. Saya menyadari saya ini terlalu banyak bicara, astagfirullah. Makasih ya Bu. Keren kan gitu? Bapak dinasehati oleh istri, Cik Bu, saya sudah dengar tadi ceramah dari Agim, beritahu Cik, Bapak apa yang harus diperbaiki. Benar nih Pak, ya mumpung benar nih Bu. Satu, Bapak teh bacaan Qur'annya harus diperbaiki. Diperbaiki yang mana? Bapak teh tiba heula, nah mulai kumat ya kan. Gini-gini teh Bapak teh dulu teh pernah mesantren. Kalau kita sibuk bela diri, gagal dapat nikmati beritahu. Teh sabar. Dua, Bapak teh mudah marah. Bukan mudah marah Bapak teh. Bapak teh justru menjaga kehormatan. Bapak teh kalau dalam ilmu para sahabat mirip Umar bin Khattab. Ulu, mangga tuang tadi. Kalau orang diberi masukan sibuk bela diri, ini tidak akan berubah, susah. Harusnya dengar, oh ya. Yang ketiga, maaf ya Pak, kelek Bapak tuh, ya begitulah. Kenapa bulu hidung saya keriting? Kalau mau ngasih masukan jangan gitu-gitu amat Bu. Ibu beli deodoran 2 Pak, saya beli deodoran tapi ada lebihnya 1. Mungkin cocok buat Bapak gitu. Itu teh sebetulnya kelek bau ya enggak? Tapi tidak semua orang bisa memberikan masukan bijaksana. Enggak apa-apa, pedas juga. Kayak bercermin kan enggak pernah riweuh kita marah ke cermin. Betul tidak Bu? Ibu lihat di cermin ada di pojok ini, oh asin bener. Tidak rewel. Ngomong-ngomong Ibu suka ngaca kan ya? Bangun tidur nyari kaca. Hei, sahata. Jadi ini. Oh, saya maaf astagfirullah. Beres di kamar mandi ngaca. Keluar dari kamar mandi geus ngaca deui. Ini bagus sebetulnya kebiasaan ini. Kalau bukan cuman topeng yang dilihat. Coba mau keluar karena jendela, ya kan? Mau naik angkot, jendela angkot. Ibu nanti iseng di angkot buka. Ngaca deui wae.
Hebat ibu-ibu selalu evaluasi diri. Sayangnya baru lihat topeng. Harusnya ibu teh ngaca teh, kamu teh ka sorga moal ya, tong centil mana. Astagfirullah. Begitulah, jadi dilatih sabar dengan perkataan orang lain. Nanti ada ujian baru lagi yang keempat dalam hidup, namanya tergelincir berbuat dosa. Enggak mungkin enggak punya dosa. Kalau kita enggak punya dosa, kita bakal dimusnahkan oleh Allah, diganti dengan orang yang berdosa. Karena Allah menyukai mengampuni. Bu, Pak, mau bahagia? Punya dosa tidak? Sedikit atau banyak? Banyak atau banyak sekali? Banyak sekali atau luar biasa banyaknya? Berapa banyak kita istighfar setiap hari? Nah, yang tadi mah tegas ya, banyak. Karena ngaku, kita teh sedikit istighfarnya. Sebetulnya sholat itu menggugurkan dosa. Kayak di depan rumah ada sungai, pagi mandi, siang mandi, sore mandi, harusnya bersih kita tuh dari dosa kecil. Tapi mandinya enggak bener, kalau kekecebekan di pinggir. Tahu nggak kenapa hidup ini sering gelisah? Karena apa? Karena dosa. Kenapa suka sedih, sakit? Kenapa? Dosa. Dosa teh akan balik ke kita, capek hidup tuh. Sakit segala kerasa. Salah satu buah dari dosa teh penyakit. Oh, berarti tetangga saya banyak dosa karena banyak penyakitnya. Diam. Ini bukan untuk menilai orang lain. Kalau orang lain sakit, maka husnuzon, orang tersebut sedang dimuliakan Allah. Kalau kita sakit, kita husnuzonnya ini diundang oleh dosa. Ingat ya, kita tidak berhak menilai orang lain. Kalau ke orang beriman, jatuhnya cuma satu, husnuzon. Kita hilang dompet, kita merasa karena dosa saya nih, sehingga ditakdirkan hilang dompet. Teman hilang dompet, kita berbaik sangka, mungkin dompet ini yang hilangin akan mengangkat derajatnya. Gitu, ke orang lain mah nggak boleh suudzon. Jelas? Kening, kan ada yang di keningnya hitam. Jangan menilai kening orang lain, bukan urusan kita. Gimana itu keningnya hitam, berarti dia ria. Saudara yang usil, keun bae, kening-kening orang, husnuzon. Orang itu banyak sujud, orang itu senang sujud. Tos, kalau kita ada hitam kemudian periksa hati. Oh, asal ada hayang ketinggali hidung ya, pisoleheun, udah nggak usah kelihatan. Jelas? Nggak usah menilai orang lain kecuali dengan prasangka baik. Nah, lanjut nggak nih? Jadi mau hidup bahagia tidak? Mau punya akhlak baik tidak? Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannah, bersegera kepada ampunan Allah. Jadi Bu, kunci akhlak mulia itu selalu banyak istighfar. Astagfirullahaladzim, ampun ya Allah. Astagfirullah. Tadi teh naik kuda teh gaya astagfirullah. Padahal kuda nage kuda yang gede teh kuda nanu gagah da abdi nama turun tina kuda ge langsung encok. Astagfirullah. Berapa kali tuh dipotret di kuda gagah turun ti kuda teh Pak, iya nyeri. Tidak kelihatan jalan teh isren.
Begitu astagfirullah, astagfirullah, ujub tadi teh ya Allah, astagfirullah tadi teh ria, astagfirullah tadi ngomong berlebihan, enggak perlu, astagfirullah tadi teh kurang sopan, padahal ada orang yang lebih tua, astagfirullah tadi waktu ngasih uang sampai periksa. Meni judes tah ya tah sedekah jang maneh, kenapa harus begitu? Apa enggak bisa lebih baik? Astagfirullah, ari kata tangga meni ramah, ai ke orang rumah meni ketus. Astagfirullah, astagfirullah. Tadi pas lihat HP ada yang mencerang, astagfirullah. Nah, istighfar itu akan mendatangkan bahagia. Kenapa? Karena Allah sangat senang kepada orang yang tobat. Udah tahu kan perumpamaan, gak pernah ada hadis tentang Allah menyebutkan dirinya bahagia yang melampaui hadis ini. Dengerin mak, pada usak-usakan begini ya mama teh kamarana ya. Mau wudu ya, berbaik sangka ya kan. Mungkin dari tadi di sini. Udah habis belum waktunya nih? Masih terusin nggak nih tentang bagaimana? Sampai di mana tadi teh? Man? Istighfar. Dosa teh seperti titik noda hitam, cerot, cerot, makin lama gelap. Itu yang bikin nyesek, gak bahagia, gelisah terus, gak enak urusan karena musibah tuh dominannya diundang oleh dosa. Sedangkan dosa kita teh nambah terus. Jadi pasti gak bahagia orang yang hidupnya jarang tobat mah. Karena dosa wae, Bu. Ini duduk begini aja bisa dosa nggak duduk di sini? Ningali kasih eta. Saya eta kerudungna eta deui. Naik angkot juga itu ribut di angkot. Dosa. Udah di sini ngapling paling depan, tiba-tiba pengen ke belakang, kaplingnya diisi orang, dendam. Di pengajian bisa dosa, ceramah aja bisa dosa, sholat bisa dosa. Bayangkan kalau enggak banyak istighfar, pasti banyak musibah dalam hidup kita. Karena tiap dosa itu balik ke kita. Tahu dalilnya? Famay ya'mal, itu di akhirat ya. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, balik ke kita. Jika kamu berbuat jelek, balik ke kita. Jadi kalau ngomongin orang yang paling rugi siapa? Kita. Pahala kita habis. Kalau kita ngejelek-jelekin orang, yang paling jelek nasibnya siapa? Kita. Kita ngebohong, yang sengsara siapa? Kita. Balik semuanya ke kita. Kita harus segera tobat. Jangan berniat berbuat dosa, tapi kalau udah jadi segera tobat. Itu yang membuat akhlak jadi bagus. Jadi ada 4 amalan solehnya. 1, diberi nikmat, syukur. Nikmatnya mah nggak bikin bahagia, tapi yang bikin bahagia syukurnya. Diberi ujian, sabar. Ujiannya bikin nyesek, tapi bisa jadi bahagia kalau kita sabar. Yang ketiga, kalau berbuat baik, ikhlas. Dan kalau salah, segera tobat. Nah, orang yang disayang Allah tuh dimudahkan melakukan 4 ini. Tadi kan judulnya kira-kira seperti apa orang yang disukai Allah kalau amalnya benar? 1 ya, kalau orang ini disukai Allah cirinya adalah dibuat senang belajar agama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jadi tidak semua orang senang belajar agama. Enggak. Dikasih uang banyak, dikasih untung banyak, tapi untuk datang belajar agama sungguh-sungguh enggak banyak. Itu mah hidayah Allah. Yang kedua apa? Kalau orang disukai Allah diberikan
senang mengamalkan. Dapat ilmu wudu ilmunya mah enggak banyak, enggak selevel ustadz, ulama, kiai, enggak. Dapat ilmu keutamaan wudu. Dapat ilmu keutamaan senyum. Dapat ilmu maafkan langsung. Ini adalah ciri orang yang disukai Allah. Karena ada yang ilmunya banyak tapi tidak suka mengamalkan. Benar? 3. Yang ketiga lebih tinggi lagi nih. Udah dikasih ilmu, dikasih oleh Allah taufik mengamalkan, dan ada satu lagi, yaitu dikasih oleh Allah hatinya tidak berharap apa-apa dari makhluk. Karena yang merusak amal tuh pengen dinilai orang, pengen dipuji, pengen dihargai, pengen diberi, pengen dibales budii. Nah, kalau itu dihilangkan oleh Allah, nikmat. Mau ditambah lagi? Ada lagi tambahan karunia dari Allah. Orang yang sudah dikasih ilmu, diberi taufik bisa beramal, dibimbing oleh Allah hatinya makin bersih, lalu dijadikan oleh Allah jalan manfaat bagi yang lain. Ini nikmat nih. Jadi kita dijadikan jalan rezeki, jalan ilmu, jalan hidayah. Kita dipilih jadi jalan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kan ada yang baik hanya buat dirinya aja. Dia baik, dia nggak ganggu orang. Itu bagus. Tapi yang lebih bagus adalah kita dijadikan jalan oleh Allah. Mau tahu puncaknya apa? Orang yang disukai Allah tuh, Allah menerima amalnya. Aduh, udah jadi melakukan belajar, jadi amal soleh. Nah, ada pertanyaan silakan. Coba dari MT Istiqomah Bekasi mana? Masya Allah, alhamdulillah. Kenapa di sini banyak yang ngacung dikit? MT Istiqomah Bekasi, cung. Bukan angkat tangan Fauzan ya. Kalau angkat tangan teh biasanya angkat tangan. Acungkan tangan. MT Darul Ilmi Cimahi, cung. Masya Allah. Al Islam Cibuntu, Holis. Masya Allah. Terima kasih. Miftahul Jannah Kuningan, Masya Allah, pintu surga ya. Mutiara Kolbu Cibiru, alhamdulillah. Tatangga mana tetangga Acung. Terima kasih. Ini yang enggak ngacung apa ini? Dekat, nuhun. Silakan. Jadi kalau hari Ahad teh 2 pagi di Eko 2. Wah, tadi banyak tuh, tadi sampai 700 tuh tetangganya mulai pada datang ke sana. Udah nggak usah ke sini, di sana cukup yang sana. Di dia mau disuguhan, memang di sana disuguhan hadirin. Karena pagi sarapan nyiapin 200, yang datang 300, siapin 300, yang datang 500. Tadi disiapkan 500, yang datang 700. Terus gimana yang lain? Tetap makan di rumah masing-masing. Ada pertanyaan silakan. Sambil sedekah mah enggak? Silakan. Tolong petugas bisa segera. Ayo, belum? Tuh pada ngacung. Langsung atau nunggu itu sedekah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Lia, tetangga AA. Masya Allah langsung ya. Tadi kan AA menyebutkan ya, salah satu yang kita harus sabar itu adalah perkataan atau ucapan orang. Ya.
Di sini kita melihat atau sosok orang ini katakanlah orang yang oke banget gitu ya dalam bentuk ilmunya, sebentar, dalam ibadahnya. Tapi mohon maaf, kadang perkataannya itu beberapa hal yang bisa menyakitkan gitu. Dalam menyikapi kata sendiri bahwasannya kalau omongan orang ini anggaplah itu sebagai istilahnya teguran Allah untuk kita gitu ya, husnuzon lah, berprasangka baik. Tapi kalau yang kita lihat ini orangnya perfect banget nih, tapi endingnya kok seperti itu ya gitu ya. Maksudnya tuh intinya ternyata ucapannya ada sesuatu hal yang mungkin sangat dalam banget gitu ya. Ini gimana gitu, kita nyikapinya seperti apa sih nih orang gitu kan. Sementara awalnya kita puji nih orang gitu kan, endingnya seperti itu gitu. Mungkin itu pertanyaan saya. Jelas itu ujian ya, itu Tuh. izin Allah bagi kita. Dia banyak kebaikannya tapi ada kekurangannya. Satu, tidak ada orang sempurna, dan boleh jadi kekurangan itu membuat suatu saat dia nyesel dan tobat jadi lebih bagus lagi. Nah, kita terserah diuji nih oleh Allah, mau lihat kekurangannya atau kebaikannya. Kita sibuk menilai kekurangannya, padahal di sisi Allah banyak kebaikannya. Kan satu dosa tuh, niat bikin dosa nggak dicatat. Satu dosa tuh satu dicatatnya, tapi niat berbuat baik sudah dicatat, dilakukan 10 kali lipat lebih. Nah, kita lihat orang ini punya kekurangan 1, 2, 3, padahal kebaikannya 50. Kenapa kita sibuk kepada kekurangannya ya? Padahal mungkin udah itu juga dia tobat. Kita kekunci mikirin kejelekan orang itu. Padahal boleh jadi dia salah dan malamnya dia tobat. Kita sibuk aja ingat kepada kejelekan dia, padahal di sisi Allah mungkin udah dihapus itu. Saran saya sih kita tetap aja jadi belajar ya. Tidak boleh nilai setitik rusak susu setengki ya. Udah, kalau ada orang salah kita doakan semoga beliau bisa menyadari. Jangan suka ngilang-ngilangin kebaikan. Ingat ya, niat berbuat dosa kalau hanya lintasan belum dicatat. Kalau dilakukan 1. Kalau niat berbuat baik sudah dicatat kebaikan. Dilakukan 10 bisa 700 kali lipat. Jangan menghakimi orang. Karena boleh jadi orang bikin dosa dengan izin Allah diizinkan, tapi udah itu tobat. Kan pernah ada ibu-ibu yang melakukan kesalahan kemudian ditangkap dan dipenjara. Tetapi di penjara ternyata ngapalin Quran. Keluar dari penjara malah orang-orang berlomba-lomba untuk mengundang beliau. Padahal asalnya salah, tapi pulangnya malah dihormati karena hafal Quran. Pertanyaannya adalah, kenapa ibu-ibu ini belum hafal Quran? Kenapa? Jangan iseng loh Pak, karena belum di penjara, karena belum menghafal. Ya, lagu B. Ayo, siapa yang mau nanya? Udah nggak usah dilihat, ini bukan sulap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Jaka dari penggerak masjid makan-makan. Ingin bertanya, aku kan pernah mendengar bisikan, tapi bisikannya itu kebaikan. Apakah itu berkehendak dan bertanda apa? Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti indigo telinga. Sekian.
Setiap orang ciptaan Allah punya kelebihan, kekurangan masing-masing. Semuanya pasti ada kebaikannya, ya. Jadi pertanyaannya apa? Ada bisikan. Oh iya. Begini, yang dapat bisikannya siapa? Saudara. Ajak aja banyak baca Quran, ya. Karena kalau itu tipu daya jin, itu tidak mempan kalau orangnya senang baca Quran, ya. Terakhir, senang nih, hampir berakhir. Maaf. Ada? Makasih Bu. Maaf ya, saya minumin dulu ya. Ini tidak boleh dilamakan. Nggak usah nanya, apa itu? Nggak usah segala pengen tahu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Hanifah dari Bogor. Saya di sini sejak hari Rabu ikut camping di Eko 2 kemarin. Pertanyaan saya, bagaimana supaya kita tidak melakukan kemaksiatan yang sama? Kadang-kadang sudah bertaubat, sudah menyesal, tapi kadang-kadang kita melakukan hal itu lagi, bertaubat lagi. Kadang-kadang malu gitu sama Allah, kadang-kadang nangis, tapi besoknya kadang lupa lagi. Bagaimana agar kita tetap istiqomah dan tidak melakukan kesalahan yang sama? Terima kasih. Assalamualaikum. Saya mendengar pertanyaan ini seperti teguran dari Allah buat saya sendiri ini. Beliau nanya, tapi yang saya rasakan, ini mah Allah yang menggerakkan. Karena bukan kita, saya juga sering begitu. Udah tobat, udah nyesel, ada lagi. Satu, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Jangan jadi malu, kemudian kita tidak tobat, malah jadi makin rusak, ya. Terus aja tobat. Yang kedua, jalan menuju maksiat itu harus mulai kita hilangkan. Misalkan kalau kita pegang HP terus dibuka terus, jadi itu lagi dibuka. Nah, berarti HP ini ada masalah nih. Kita nggak tahan terhadap godaan HP. Kalau bisa hapus saja itu. Medsos apa yang membuat kita tergelincir. Karena kita perlu HP-nya, tapi di HP ini baca Quran, lihat lagi yang lain. Kalau udah lihat itu terus begini, maka hindari. Atau gantikan, atau diwakafkan aja HP-nya ke sini ya. Tiap kita ketemu orang itu, jadi kita ngobrolnya yang nggak bagus, udah jangan ketemu aja. Bukan memutuskan silaturahim, tapi memutuskan pintu kita kembali berulang berbuat dosa. Nah ini harus kita lakukan, karena bagian dari tobat itu bukan hanya menyesal dan minta ampun, tapi berhenti dan menutup semua celah kita tergelincir lagi. Ya serius ini hadirin. Bu, kalau ibu ketemu arisan dan ibu di arisan itu jadi ria, jadi sombong, jadi ngomongin, udah nggak usah ikut arisan. Harus berani. Halo? Yang biasa bikin tergelincir sekarang tuh ini nih. HP. Dia mencuri waktu sangat banyak. Nah, bagaimana nih caranya? Kalau sudah sadar kita tergelincirnya di HP, hapus aja. Saya ini di sini dihapus medsosnya. Tapi yang satu lagi enggak. Pindah ke sini. Astagfirullahaladzim. Jangan putus asa dari ampunan Allah ya. Jangan jadi udahlah kagok kalau gitu nggak usah tobat. Oh berarti benar-benar ketipu. Yang kedua, tobatnya lebih nyesal sambil dipelajari. Kenapa sih saya jatuh lagi? Pintunya di mana ini?
Nah, pintunya itu kita cegah, kita hindari. Karena dosa itu tidak langsung jadi. Ada pintunya, ya kan? Nah, cegahlah dari sana. Lalu minta kepada Allah, perkuat lagi doanya. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Begitulah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wahai yang maha mendengar, ampuni seluruh dosa kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Ya Allah, ampuni dosa yang terang-terangan kami lakukan. Ampuni maksiat yang sembunyi-sembunyi kami perbuat. Ampuni dosa yang tidak sengaja ya Allah. Ampuni dosa yang sengaja. Astagfirullah. Ampuni dosa yang berulang-ulang. Astagfirullah. Padahal kami tahu itu dosa. Padahal sering kami menyesal. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, mudahkan bagi kami berbuat kebaikan-kebaikan. Dan tolonglah kami ya Allah, cegah dari perbuatan kemungkaran ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kami kepada orang tua. Ampuni dosa kami kepada guru-guru kami. Dosa kami kepada keluarga. Ampuni ya Allah dosa kami kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kami. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, bukakan hati kami ya Allah agar bisa menjadi yakin padamu. Jadikan kami menjadi orang yang selalu merasa dilihat olehmu ya Allah. Selalu merasa hati ini diketahui olehmu. Cegahlah ya Allah diri kami dari apapun yang membuat lupa kepadamu. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari kemusyrikan, menyekutukan Engkau dengan apa-apa yang kami tahu, dan kami mohon ampunanmu dari apa-apa yang kami tidak tahu. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin wa fi kulli makan. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini jadi orang yang ikhlas. Allahumma ja'alna minal mukhlasin. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Allahumma ja'alna minal mutawakkilin. Allahumma ja'alna minal muhsinin. Jadikan umur yang tersisa ini ya Allah seluruhnya hanya jadi jalan kebaikan. Ya Allah, berkahi jamaah ini ya Karim. Berkahi yang menyimak ini. Kuatkan iman yang masih lemah. Tentramkan hati yang selalu resah gelisah. Karuniakan solat yang khusyuk ya Allah. Jadikan ahli tahajud, ahli Al-Quran, ahli sedekah, ahli istiqomah. Jadikan kami semua husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah, astagfirullah.